mereka akan bagot memprioritaskan tentu pribadi dan kelompok. Kita nggak boleh juga nyinyir, nggak boleh zolim, ya, nggak boleh memojokkan dia. สวัสดีค่ะแฟนบอลไทยทั่วประเทศขณะนี้แป้งอยู่ที่สนามราชมังคลาแล้วนะคะคนเยอะมากค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ช้างศึกของเราด้วยนะคะ วันนี้เราอาจจะตามอยู่ลูกหนึ่งนะคะแต่ว่า Malaysia ajukan diri gantikan Indonesia tuan rumah di FIFA Series bulan depan. Gantikan Indonesia. Reaksi Madam Pang usai Malaysia mencoba sabotase Indonesia tuan rumah FIFA Series 2026. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Tanggal 23 sampai tanggal 31 Maret nanti, Indonesia jadi tuan rumah FIFA Series, event resmi FIFA, bukan turnamen kaleng-kaleng, bukan laga uji coba biasa. Ini agenda yang memang dibuat FIFA supaya negara-negara dari konfederasi berbeda bisa saling ketemu, saling uji level, dan yang paling penting memperluas eksposur sepak bola ke negara yang selama ini jarang disorot. Dan di seri yang digelar di Indonesia ini ada 4 tim yang tergabung, Indonesia, Bulgaria, Kepulauan Salomon, Saint Kitts and Nevis. 4 tim, 4 konfederasi, 4 karakter sepak bola yang beda banget. Secara konsep ini sudah ideal di mata FIFA. Tapi tiba-tiba muncul satu cerita yang bikin banyak orang melongo. Malaysia disebut-sebut ingin masuk bukan sebagai penonton, bukan sebagai tamu, tapi sebagai pengganti salah satu peserta. Dan yang mau diganti Saint Kitts and Nevis. Kedengarannya gila? Iya, makanya ini jadi menarik karena kalau ini benar terjadi, ini bukan sekedar soal ingin ikut main bola di Indonesia. Ini sudah masuk ke wilayah ambisi yang kelewat batas. Ceritanya begini. Di saat Indonesia sudah resmi diumumkan sebagai tuan rumah FIFA Series. Di saat 4 tim sudah disetujui FIFA, tiba-tiba muncul wacana bahwa Malaysia ingin mengajukan proposal ke FIFA. Isinya permintaan agar Malaysia bisa menggantikan posisi Saint Kitts and Nevis. Alasannya mereka merasa lebih pantas, lebih dekat secara geografis, lebih relevan secara regional, dan katanya lebih menarik secara rivalitas. Masalahnya satu, FIFA Series ini bukan turnamen yang timnya dipilih karena dekat atau karena rivalitas. FIFA Series ini didesain supaya negara dari konfederasi berbeda bisa saling ketemu. Itu konsep utamanya. Indonesia dari AFC, Bulgaria dari UFA, Solomon dari OFC, Saint Kitts and Nevis dari CONCACAF, 4 zona dunia, 4 warna sepak bola. Kalau Saint Kitts and Nevis diganti Malaysia, konsep ini langsung rusak. Dan disinilah dramanya mulai terasa. Karena kabarnya FIFA sama sekali tidak merespon wacana itu. Bungkam, diam, seolah tidak pernah ada proposal. Cuekin, dan justru reaksi paling keras malah datang dari pihak yang mau digantikan, Federasi Sepak Bola Saint Kitts and Nevis. Mereka merasa ini bukan sekedar wacana, ini dianggap sebagai bentuk tidak sopan, tidak etis, dan terkesan seperti upaya sabotase. Bayangin posisi mereka, negara kecil di Karibia jarang dapat panggung, jarang dapat kesempatan tampil di Asia Tenggara, tiba-tiba dapat undangan resmi dari FIFA untuk ikut FIFA Series di Indonesia. Lalu ada negara lain yang tiba-tiba bilang, kayaknya kami lebih pantas deh main di situ. Siapa yang enggak panas? Dari sudut pandang mereka, ini bukan lagi soal sepak bola, ini soal harga diri federasi, karena dalam sistem FIFA setiap undangan resmi itu ada prosesnya. Ada koordinasi, ada konfirmasi, ada komitmen, bukan sesuatu yang bisa diganti seenaknya karena ada negara lain merasa lebih cocok. Dan justru disinilah kita mulai lihat gambaran yang lebih besar. Ini bukan cerita soal Malaysia mau ikut FIFA Series. Ini cerita soal betapa besar daya tarik Indonesia sebagai tuan rumah, sampai ada negara yang ingin menyusup masuk. Karena FIFA Series ini digelar di Indonesia, bukan di Eropa, bukan di Timur Tengah, bukan di Amerika, di Indonesia.
Yang bikin menarik kenapa Malaysia sampai merasa perlu masuk, karena exposure, karena panggung, karena mereka tahu kalau main di Indonesia sorotan akan jauh lebih besar dibanding main di tempat lain. Stadion penuh, atmosfer hidup, penonton fanatik, liputan media besar, engagement tinggi. Hal yang mungkin tidak mereka dapat kalau FIFA Series digelar di negara lain. Artinya apa? Indonesia sekarang bukan cuma dipilih FIFA sebagai tuan rumah, tapi mulai dianggap sebagai panggung yang menjual. Dan ini jarang disadari banyak orang. Kita pikir FIFA Series ini cuma agenda uji coba biasa, padahal di mata negara lain ini adalah kesempatan emas. Kesempatan tampil di publik yang luar biasa besar, dan Saint Kitts and Nevis paham betul itu. Makanya mereka tidak terima kalau posisinya mau diambil begitu saja, karena buat mereka ini momen rangga. Negara kecil bisa tampil di Asia Tenggara di stadion yang mungkin penontonnya lebih banyak dari total populasi negaranya. Gila enggak? Makanya kalau benar ada wacana seperti ini, wajar kalau mereka marah. Karena ini seperti ada yang mencoba memotong antrian dan FIFA tetap diam karena FIFA tahu sistem mereka jelas. Peserta sudah ditetapkan, konsep sudah dirancang, tidak ada alasan logis untuk mengganti, dan dari sini kita bisa lihat sesuatu yang menarik. Indonesia sekarang berada di posisi yang dulu hanya dimiliki negara-negara besar. Posisi di mana negaranya jadi magnet sampai ada yang ingin ikut numpang panggung bukan karena turnamennya, tapi karena tuan rumahnya. Dan ini jarang terjadi. Biasanya negara ingin ikut turnamen karena lawannya kuat. Sekarang yang diincar justru lokasinya Indonesia. FIFA mungkin diam, tapi pesan besarnya jelas. Mereka tidak mau konsep FIFA Series dirusak dan mereka juga tidak mau memberi kesan bahwa peserta bisa diganti seenaknya karena tekanan negara lain. Karena kalau ini dibiarkan, ke depan FIFA Series bisa kehilangan kredibilitas. Dan di sisi lain, ini juga jadi tamparan halus bahwa ada negara yang merasa harus meminta masuk ke event yang digelar di Indonesia. Artinya apa? Indonesia sekarang bukan cuma peserta sepak bola Asia, tapi sudah masuk ke radar sebagai pusat kegiatan sepak bola internasional. Dan ini efek domino dari beberapa tahun terakhir. Piala Dunia U17, event-event internasional, stadion yang rapi, supporter yang gila, atmosfer yang hidup. Semua itu dikumpulkan jadi satu persepsi di mata dunia, Indonesia sama dengan tempat yang layak buat event sepak bola. Makanya FIFA tidak ragu menunjuk Indonesia dan makanya ada yang ingin ikut. Kalau kita lihat lebih dalam, cerita ini bukan soal Malaysia atau Saint Kitts and Nevis. Ini soal bagaimana Indonesia sekarang dipandang, dan ini yang harus kita sadari. Dulu kita yang sering meminta ikut. Sekarang ada yang ingin minta masuk ke event yang kita jadi tuan rumah. Itu perubahan posisi yang sangat besar. Dan mungkin tanpa kita sadari FIFA Series bulan Maret nanti bukan cuma ajang uji coba timnas, tapi ajang pembuktian lagi bahwa Indonesia memang pantas jadi pusat kegiatan sepak bola internasional dan negara lain mulai melihat itu sampai rela cari cara buat ikut masuk.